Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya alhamdulillah, nashkuru Allah Ta'ala lianna min hadha al-waqt sanastati'u an nuqabil fi hadha al-makan limuwasil dirasatana anil kitab wa sahih wa nadkhul fi bab tsani yani bab taubah as-safha 13. Alhamdulillah anak semua, terima kasih untuk selanjutnya dan istiqomah tanpa paksaan, tanpa hadiah, tanpa suruhan dari siapapun, tetapi anak-anak semua hadir di tempat yang penuh berkah ini. Tentunya satu tujuannya adalah untuk mendapatkan keberkahan dari Allah melalui majelis ilmu, dan juga tentunya adalah untuk mendapatkan banyak ilmu pengetahuan, serta mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak semua, kita harus selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, agar kita semua bisa menjadi orang-orang yang insyaallah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti, karena namanya bersalawat kepada beliau. Menurut riwayat, ketika kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setiap salawat yang kita sampaikan itu akan dikirimkan ke baginda di mana? Di Makkah, tepatnya di Madinah Al-Munawwarah, tempat di mana Nabi dimakamkan. Setiap orang yang bersalawat kepadanya, maka Allah akan mengirimkan salawat kita kepada Nabi dan menyampaikan, ini si fulan yang mengirimkan salawat kepada wahai Rasulullah, wahai Rasulullah. Misalkan hari ini bersalawat itu di Makkah, akan disebutkan Dewa hari ini bersalawat kepada Rasulullah. Hari ini yang bersalawat kepada adalah Siti Nurhaliza. Hari ini juga bersalawat kepada adalah Putri. Hari ini yang bersalawat kepada adalah Ikra, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi semua akan disampaikan kepada Nabi, dan Nabi akan selalu mengingat orang yang bersalawat kepadanya. Jadi setiap yang bersalawat itu akan selalu masuk di laporan Nabi. Maka
ini ada orang satu yang datang nama dari ujung kayaknya atas nama Nasaruddin. Ini selalu bersolawat di subuh hari. Sebelum ke masjid selalu bersolawat di jalan, di selalu bersolawat. Dan ini selalu saya mendapatkan laporan. Ini adalah umat saya yang belum pernah ketemu sama saya secara langsung, tapi saya selalu mendengarkan laporannya sampai ke saya. Mau seperti itu? Mau selalu disebutkan oleh Nabi? Ya mau pastinya. Rugi itu kalau tidak mau selawat kepada Nabi. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyra salawat. Ini kita masalah alaikum wa minta. Nah balas Allah Ta'ala kita 10 salawat alaihi. Maka dia paling kata nawali Allah Ta'ala 10 kebaikan. Ya. Jadi makna dari Allah bersalawat kepada kita itu adalah Allah akan memberikan kepada kita 10 kebaikan. Apa itu? Ya, banyak. Bisa jadi hari ini kita akan jatuh di tangga. Tapi karena kita bersalawat sebelumnya, Allah kasih kita kebaikan, tidak dari kita jatuh. Jadi kalau kita dikasih oleh Allah itu suruh berpegang di tiang. Tiba-tiba hari ini mungkin kita ditakdirkan untuk motor kita jatuh di lubang. Tiba-tiba Allah beri kita kebaikan sehingga motor kita bisa menghindari lubang. Dengan cara apa? Sliding. Bisa jadi. Bisa jadi juga kalau kita bersalawat pada malam, Allah menemukan kita subuh hari ini. Alhamdulillah banyak, putrinya banyak, putranya banyak. Sehingga terakhir itu saya sholat dengan Pak Imam itu seperti orang lagi lomba final, ya masuk final. Final itu kan cuma berdua loh. Alhamdulillah hari ini sudah banyak, bukan lagi final, tapi bukan lagi semifinal juga banyak. Artinya belum masuk semifinal sudah banyak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa selalu seperti itu ya. Saya doakan yang selalu datang subuh hari di masjid dimudahkan belajarnya, rezekinya banyak, jodohnya cepat. Apa ada yang mau jodohnya cepat? Terus apa-apa yang diminta kepada Allah mudah dikabulkan, dan orang tuanya semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Bagi orang tuanya yang sudah tiada, mudah-mudahan diberikan tempat yang terbaik di sisinya, yaitu di alam kubur dia didorongkan oleh hawanya surga. Jadi dalam kuburan dia bisa menyaksikan kehidupan di surga seperti apa. Bukan sebaliknya, dalam kubur disaksikan adalah kehidupan di neraka. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Baik, kita lanjut materi kita. Kita masih berada di Papua. Kita belum move on. Mungkin karena pembahasan terlalu banyak dikaitkan kemana-mana. Tapi itulah artinya kita bahas tentang taubat, tapi bisa berinvest kepada hal-hal tentang kehidupan yang kita jalani saat ini. Jadi saya harap perhatikan ya. Jangan dulu lihat HP. Boleh lihat HP, tapi yang punya kitab Android di HP-nya. Oh iya, saya lupa. Mari kita sama-sama dulu membaca Asmaul Husna. Sebelumnya laki-laki ya, dari sekarang perempuan.
silakan. Baca saja dia Al-Quran, kasih Al-Quran. Mau pakai yang mana yang lebih apa? Ayo coba. Ayo. Kasih satu di sana. Semua ikut. Mudah-mudahan dengan kita membaca salawat sunnah tadi dapat membawa kita begitu banyak kenikmatan rahmat dari Allah yang kita dapatkan hari ini. Dan mudah-mudahan dengan membaca salawat sunnah sebagaimana yang kita
wasilah agar bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Tentunya bukan sekedar menghafal, tetapi lebih kepada apakah kita mampu untuk mengikuti sedikit sifat dari Allah sehingga bisa teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Allah Maha Sabar atau As-Sabur, sebagaimana yang kita lakukan hari ini, kita semua adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah. Kita datang ke masjid ini dengan niat bukan gara-gara kita dipaksa, misalkan kita ingin dapat hadiah atau karena kita ingin seseorang yang kita lihat, tetapi kita datang ke sini adalah karena adanya sifat sabar yang kita miliki dalam diri kita, menganggap bahwa datang ke rumah Allah, masjid itu kan rumah Allah. Makanya kalau kita ingin meminta sesuatu, jangan datang ke hal lain, jangan datang ke rumahnya orang kaya, jangan datang ke tempat-tempat yang dianggap hal itu ramah dan sebagainya, jangan minta di situ. Tapi datanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini tempatnya kita minta kepada Allah. Curhat yang paling bagus adalah kita curhat kepada Allah, bukan kepada temannya. Belum tentu kalau kita curhat dia tidak sampai kepada orang lain. Tapi kalau kita curhat kepada Allah, apakah Allah mau nyampaikan ke temanmu? Bilang, hei Siti, itu si Mutmainah itu curhat kepada saya. Yang dipermasalahkan adalah kamu. Kau selalu katanya tidak mau bantu dia. Tidak. Curhat kepada Allah, maka Allah akan memberikan solusi permasalahan yang kita hadapi. Apalagi kau curhat di sisi yang ada, kalau teman ya mungkin dia balas semangat teman, tapi kalau orang lain, itu pasti justru akan cari lebih sekali curhat. Mau saja pergi ke WC curhat. Aduh, hari ini saya mau ke WC, akhirnya habis, akhirnya saya tahan sampai sekarang. Jadi bagusnya kita curhat kepada Allah. Kalau kita curhat kepada Allah, maka Allah kasih solusi. Kalau curhat sama teman, bisa solusi, bisa tambah masalah. Sampai kita curhat besok. Wah, kira si waktu dia tak nabuni kan? Datang temannya, ngaku itu tuh, asal kenal mungkin waktu itu, pokoknya asal kenal mungkin dikambil orang, sama masalah. Tapi kalau kita curhat kepada Allah, ya Allah, kenapa teman saya ini tiba-tiba membenci saya, padahal kemarin kita baikkan saja. Kemarin masih sempat kita makan bakso di masjid sama-sama. Kenapa hari ini saya hanya makan bakso? Ya Allah, dia mau makan coto. Ternyata coto tidak ada di dunia. Itu ya. Artinya curhat kepada Allah, apalagi kalau disampaikan ketika kita sujud, ya, khususnya sujud terakhir, entah kita sholat sunnah atau sholat wajib. Di sujud terakhir itu kenapa biasanya lama? Di situ ada selingan, kita bisa curhat kepada Allah, menyampaikan permasalahan yang kita hadapi saat ini. Ya Allah, kenapa selama pembelajaran online ini saya sudah malas sekali. Ustaznya menyapa, ustazahnya menyapa, saya sudah bosan. Itu saja materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan disiap saja ya. Ya Ustaz. Oh ya, bukan halaman ini, halaman 1 sampai 5 dipelajari baca ya. Nanti saya kirim pertanyaan terkait itu. Aduh, saya bosan. Itu terus tiap hari. Saya sudah mau masuk di muka-muka. Ya. Mohon kepada Allah
bagi waktu itu susah sekali. Antara mengajar tentang agama online itu susah sekali sekarang. Beda kalau dulu online semua aman. Nah, maka sekarang berdoa, berilah saya semangat Allah, berilah guru saya semangat Allah untuk mengajarkan kami. Bahkan justru kalian bisa lebih, ya. Kalian tidak hanya belajar sama guru-guru yang sekarang, bisa belajar dengan siapa? Banyak. Di YouTube itu ada profesor, ada doktor, ada master, kiai, ulama-ulama, bukan hanya ulama yang ada di Indonesia, ulama yang ada di Arab, di Mekah, Madinah, Mesir. Jangan salah kalau masih bisa bahasa Arab. Mau lagi belajar bahasa Inggris, bukan saja tentang di negara-negara barat. Ada banyak. Jadi sekarang di rumah ini justru bisa lebih, ya, bisa lebih ilmu yang kita dapatkan dibandingkan teman-teman yang ada di pondok. Mereka sekarang tidak bisa pakai HP. Kalian masih tahu? Dilarang ke semua orang tanya pakai HP di rumah. Tidak. Justru kalau dilarang, kau marah-marah. Marah-marah pakai HP belajar banyak. Padahal tidak belajar, main game. Mak, bisikan saya udah tahu, habis sudah tahu ini, saya mau belajar ini. Padahal tadi malam lagi esok game, lagi esok main YouTube, main TikTok. Habis datanya, bukan untuk belajar. Lepas orang tua ini, berarti kamu masih nggak datang, berikan nggak datang, tidak belajar kan itu. Ini kenapa kok ada kamu habis kalau suruh tunggu? Ini Pak itu Pak, suruh ke Ustaz akses YouTube. Bukan hanya akses YouTube, banyak akses Instagram, Facebook, Twitter, apalagi belum lagi fitur, ada fitur sekarang ya yang bisa dapatkan pemasukan dengan akses. Ya. Banyak sekarang. Coba kalau kamu alihkan membuka kiai, haji, profesor, dasar hukum atau Gus Baha atau Ustaz Adi Hidayah, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Dasar Latif, Ustaz Nur Muhammad, Ustaz Syam Amir, yang gaul-gaul Ustaznya banyak. Tapi tidak tahu adakah kemarin-kemarin akses Ustaz-Ustaznya ada? Bukan hanya Ustaz di sini, di luar sana, dari Jakarta dan pasti tidak ada. Masuk saja di WA susah sekali. Jadi saya harapkan anakku kembalikan lagi semangat belajarnya. Niatkan mumpung saya lagi pegang HP, saya bisa belajar di mana saja, tidak terbatas waktu yang luang. Tinggal bagaimana saya bisa membeli data, tidak merepotkan orang tua. Apalagi yang putranya ini, saya yakin kalau bisa data gampang. Karena dia setiap hari pergi ngeburu, ya, pergi ngeburu, tahu ngeburu? Ya, ikut sana bekerja di pasang batako, pasang jalanan, ya, itu bagus. Nah, artinya membantu meringankan beban orang tua. Ini bagus itu. Cari pola laki-laki seperti itu. Ya, sudah masih kecil sudah bisa mencari nafkah sendiri. Ya, tapi jangan terlalu cepat juga. Kuliah dulu S1, S2, S3. Jangan terlalu S3 juga, cukup S2 saja. Oke, kita lanjut ya. Nah, masih ada 10 menit. Kita lanjut. Kemarin terakhir itu dikata waqi'a alaihil baqi. Lanjut, masih bab taubat ya. Silakan buka di HP-nya. Wa qad tazaharat dalailul kitabi was sunnati wa ijma'il ummati ala wujubit taubah. Wa qad, dan sungguh, tazaharat, jelas, dalailul kitabi, dari kata dalilun, dalilun, dalilani, dalail,
dalil, baik itu dari dalil Al-Quran was sunnati atau dari sunnah atau wa ijma'il ummati atau dari ijma'. Ada istilahnya itu ada ijma', qiyas dan sebagainya, atau ijma' ummah ala wujubit taubati, atas wajibnya bertaubat. Ya, apa hukumnya bertobat? Wajib. Apa pengertian dari wajib? Apabila dikerjakan dapat pahala, apabila ditinggalkan dapat dosa. Bukan dapat dosa di sini maksudnya adalah tidak bertobat. Dapat dosa maksudnya adalah ketika ada kesalahan yang kita lakukan tapi tidak mau bertobat, maka dosanya terus akan berjalan. Contohnya, kita pernah mengejek teman kita, ya. Dan ketika kita ejek itu, dia sakit hati. Bayangkan mengejek sudah ikut dengan cojago ini, dengan cojago itu. Begitu kau hinakan temanmu dan sampai sekarang masih berbekas di dalam hatinya. Adakah orang diejek ikut dengan cojago boleh? Orang terima dengan ikhlas. Alhamdulillah, saya paling jelek di dunia ini. Ada yang begitu, susah. Kecuali orang-orang yang tidak normal. Maksudnya itu tidak normal di sini adalah ini orang sudah kebal diejek. Kalau orang normal itu kalau diejek pasti marah. Itu normalnya manusia. Kalau tidak diejek, kalau diejek dan tidak marah, nah ini orang sudah tidak normal dari pandangan manusia. Tapi kalau pandangan Allah, bisa jadi ini adalah orang yang mulia. Diejek tidak peduli, dicaci maki tidak peduli, bahkan dilempar menghindar. Ya, jangan pun dilempar mengutama sama. Menghindar kok. Bodoh-bodoh itu kalau dilempar, saya sabar-sabar. Tapi ketika mau disakiti temannya, ini kita menghindar untuk menghindari yang namanya permusuhan. Jangan pasang mana, saya ini nggak jago, saya pernah karate. Simpan rasa. Mending hindari permusuhan. Bukan berarti orang yang menghindari permusuhan itu dianggap lemah. Justru itu orang kuat. Karena kenapa? Dia bisa melawan hawa nafsunya. Padahal dia bisa. Anggaplah misalkan ini Nasruddin diejek sama Ikram. Ikram kecil, Nasruddin besar. Tapi Nasruddin tidak melawan. Dia tahu kalau saya melawan ini anak bodoh ini anak. Tapi dia menghindar. Ini saya hindar. Biarkanlah dia katakan saya ini lemah. Tapi di sisi Allah saya kuat. Karena saya bisa menahan hawa nafsu saya untuk membalasnya. Contoh jadinya. Contoh. Jadi yang saya ingat nama itu, mohon maaf saya selalu jadikan contoh. Nah, jadi itu maksudnya ya. Oke, lanjut. Qala Allah Ta'ala, apa artinya? Apa artinya qala Allah Ta'ala? Iya, masa tidak tahu ini qala Allah Ta'ala. Ini ATK juga dia sudah tahu ini. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Allah berkata, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Berarti ini adalah hadis atau ayat? Ayat. Di mana itu? Masya Allah. Ini hafal Quran ini. An-Nur ayat. Iya. Luar biasa putri ini putra yang tidak ada menjawab ini. Berarti belum download ini kitabnya. An-Nur 31. An-Nur 31. Sama juga hafiz Quran ini. Oh iya, sedikit dia bahas tentang hafiz Quran.
Jadi orang yang hafal Quran itu di hari kiamat juga dianggap bersama oleh Allah. Dan dengan dia menghafal Al-Quran, maka hafalannya itu bisa menjadi syafaat. Apa itu syafaat? Di riwayat lain, orang yang menghafal 30 juz itu bisa menyelamatkan keluarganya sebanyak 7 turunan. Terserah kau mau pilih 7 turunan dari kau ke atas 7 atau dari kau ke bawah 7. Tapi namanya turunan berarti di bawah ya. Nah itu. Mau tidak menyelamatkan keluarganya 7 turunan, tapi mau tidak menghafal Al-Quran. Nah itu baru mau selamatkan keluarganya 7 turunan. Mau hafal Al-Quran. Berarti ini ada tidak sinkron nih. Jadi kalau mau selamatkan keluarganya 7 turunan, utamanya juga orang menghafal Al-Quran itu bisa memakaikan mahkota kedua orang tuanya di surga nanti, atau anggaplah di akhirat nanti. Tapi kalau orang sudah dipasangkan mahkota di kepalanya, berarti otomatis ini masuk surga. Mau tidak selamatkan orang tuanya? Mau Rafi? Mau hafal Al-Quran? Saya saja sekarang masih terus menghafal Al-Quran. Jadi orang menghafal Al-Quran itu bukan hanya gara-gara tugas Al-Quran hadis, hafal surahnya, tidak. Selama kau hidup belum mati, hafal Al-Quran terus. Itu caranya. Ustaz, saya susah, ajar terus. Bersusah-susah dahulu, begitu menghafal Al-Quran. Menghafal Quran. Hajar terus. Pokoknya lupa hajar. Dan selalu berdoa kepada Allah. Karena yang punya kata-kata itu adalah Allah. Kalau kita berdoa kepadanya meminta, ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya hafal ini kau permudah. Siapa yang mau larang? Kalau Allah bilang, oke, fine, apa? Saya mudahkan. Saya kasih kamu ilmu laduni, kau bisa mempunyai ingatan yang sangat kuat. Bisa jadi mungkin yang selama ini di sekolah ini kelihatan paling buntu, paling geret-geret, paling dongok-dongok. Ternyata dia berdoa kepada Allah, doanya diijabah. Tapi tiba-tiba dalam waktu 1 bulan dia bisa apa? 30 juz. Apakah bisa? Bisa. Qala rabbukum ud'uni, apa artinya? Allah berkata kepada kalian, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka saya akan kabulkan, saya akan jawab doa. Makanya kita kalau berdoa misalnya imam itu baca gitu. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Untuk saya tidak baca artinya. Maka kuammu ilmu ya apa jawab doa. Begitu. Ini Al-Quran yang bilang ya. Allah yang bilang sendiri, kau minta kepada aku maka saya akan jawab. Masalahnya sekarang banyak orang tidak mau berdoa atau berdoa seadanya. Dia bilang melumpuhkan doanya. Doanya itu doa yang bagus. Ya Allah, saya mau hafal Al-Quran. Saya berniat menghafal Al-Quran dari sekarang sampai saya mau meninggal nanti, saya akan terus menghafal Al-Quran ya Allah. Saya masih ingat itu. Orang tua masih ada, saya minta restu doa orang tua. Doa menghafal Al-Quran. Apa dijawabkan oleh ibu saya? Iya nak, hafal lagi. Boleh kami, mudah-mudahan bisa. Walaupun doa itu sudah lama saya panjatkan dan sampai sekarang belum saya bisa hafal 30 juz. Baru terakhir saya pernah hafal 8 juz. Itu pun juga masih susah sekali saya pertahankan, tetapi saya masih tetap istiqomah untuk selalu menghafal. Artinya kalau masih ada selalu niat dalam diri, lanjutkan. Jangan mudah
kelas 2. Itu masih bersih pikiran. Beda kalau yang sudah kelas 3, pikirannya sudah banyak. Mau lanjut kuliah, membantu orang tua, belum lagi kalau yang mau menikah. Itu si dia selalu mengganggu. Kapan berdatang ke rumah. Pokoknya yang masih kurang ya beban pikirannya hafal Al-Quran. Bahkan yang banyak beban pikiran pun justru obatnya adalah Al-Quran. Kan ada ayat ini ya, Al-Quran itu adalah penyembuh dari segala macam penyakit. Siapa yang tahu ayatnya? Saya juga lupa. Ya begitulah. Berusaha menghafal ketika umur sudah tua, banyak pikiran, akhirnya bertumbuh itu. Apalagi satu kita hafal ini, belum lagi ada permasalahan, belum lagi di satu tidak langsung belajar oleh, malas belajar oleh, akhirnya itu tertinggal, yang dibawa terlupakan. Begitu memori kita. Kalau kita ingat hari ini ada masalah, tambah lagi di atas ada masalah baru, ini yang sudah kita ingat sebelumnya itu bisa tertutupi. Makanya caranya untuk mengingat kembali Al-Quran adalah buka kembali. Nah, kok kira saya tidak menghafal Al-Quran sekarang? Saya masih menghafal. Nah, caranya sekarang adalah saya menghafal itu bukan lagi kayak dulu. Dulu saya menghafal gara-gara ingin menyelesaikan tugas ketika saya di PTIG. PTIG itu perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Saya lagi menghafal ketika S2 di Malang, menghafal Al-Quran hanya untuk menyelesaikan S2 saya. Hafal 5 juz, saya menghafal. Tapi sekarang tidak ada yang mau saya selesaikan. Saya hanya ingin menjawab doa ibu bahwa saya sudah direstui untuk menghafal Al-Quran. Makanya bulan nanti tanya orang tua, Bu, Pak, mau kita kasih mahkota nanti di akhirat? Kami kasih mahkota. Nah, jelaskan orang tua bahwa kalau sudah dikasih di mahkota di akhirat nanti, insya Allah bapak ibu masuk surga. Kenapa bisa? Banyak dosa, banyak hutang bayar. Jangan khawatir Pak, pokoknya saya menghafal Quran, kasih saya doa itu, mudah-mudahan hutang tak terbayar, dosa tadi diampuni dan masuk surga sama-sama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masih ada 1 menit. Jadi itu ya. Nah, ini arti tadi wa tubu ilallahi jami'an, dan bertaubatlah kepada Allah. Tubu di sini berasal dari kata taba yatubu. Tubu fi'il apa? Tubu fi'il amar. Artinya bertobatlah kepada Allah. Jami'an, semuanya. Ayyuhal mu'minun, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Kenapa Allah seru orang-orang yang beriman bertobat? Karena kalau tidak beriman, dia tidak percaya. Kalau tidak beriman kepada Allah, dia tidak percaya bahwa dosa yang saya lakukan itu akan diampuni oleh Allah. Tidak. Orang yang tidak beriman pasti akan beragama ya. Biasa aja misalnya. Dari dulu sampai sekarang yang mengaku juga begitu. Pas meninggal dikubur doni, iya dikubur, tapi setelah dikubur tidak tahu apa yang terjadi. Ayuhan mu'minun, sekalian orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar supaya engkau, apa artinya tuflihun? Dari kata ini, dari falaha yaflihu, tuflihun, agar kita mendapat kebahagiaan. Ya. Jadi kalau orang yang bertaubat itu pasti ujung-ujungnya bahagia. Apa bahagianya? Di dunia dia dimaafkan oleh teman-temannya, di akhirat pasti akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung-ujungnya lagi berada di tempat yang paling semua orang mau, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.